tamam. Wa wajaba lidhimi takfinun wa dafnun wali suktin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima. Bagi jenazah, mohon maaf, kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang bisa dikatakan bukan musuh lah. Beda dengan kafir harbi. Kafir harbi itu ya memang memusuhi Islam seperti Zionis. Nah, itu nggak usah. Tapi kalau masih kafir zimmi, perhatikan, dia tunduk kepada pemerintah Islam seperti di Indonesia, itu masih tergolong kafir zimmi. Dia tidak berbuat onan, dia tidak membunuh daripada kaum muslimin, maka masih golong kafir zimmi. Wajib dikafani dan dikuburkan. Nah, begini pendapat daripada Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Jadi beliau bilang apa? Wajib dikafani, takfinun wa dafnun, dan dikuburkan. Wali suktin mayyitin, dan bagi mayit bayi yang keguguran, yang lahir sebelum hamil 6 bulan. Nah, jadi sebelum hamil 6 bulan keguguran. Nah, perhatikan bagaimana cara mengurusi jenazahnya. Di sini disebutkan waslun, wa kafnun, wa dufnun. Wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Wala yusalla alaihima. Namun kedua mayat itu tak perlu disolatkan. Nah, jadi kafir zimmi, kemudian bayi yang belum 6 bulan ataupun 6 bulan keguguran, yang kafir cuma 2 tadi apa? Dikuburkan, dikafankan, dan dikuburkan. Yang bayi tadi yang 6 bulan itu 3, dikafankan, dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Nah, maka tak perlu disolatkan. Nah, saya ulang, tak perlu disolatkan. Begitu daripada pendapat Al-Habib Abdullah bin Thahir bin Husain. Wa man mata fi qitalil kuffar. Siapa orang yang wafat pada waktu memerangi kaum kafir, bisababihi kufina fi thiyabihi fa illam takfihi zida 'alaiha. Maka kafanilah dengan pakaiannya. Nah, seperti saudara kita di Palestina. Contoh misal, yang pembelajaran yang nyata kita lihat, ini tergolong itu nih. Siapa orang yang wafat pada waktu memerangi kaum kufar, maka kafanilah dia dengan pakaiannya tersebut. Kalau tidak mencukupi, harus ditambah. Wadufina wala yughsalu wala yusalla alaih. Wajib dikubur, tetapi tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Nah, ini para mujahidin. Mereka itu tidak masalah tidak disolatkan, ya, tidak masalah tidak dimandikan, langsung dikuburkan, tidak masalah. Maka jarang, ya, ada, tapi jarang kita lihat yang di Palestina itu yang apa, mensolatkan. Adapun sesekali juga mereka solatkan, kan, yang ketemu jenazahnya mereka solatkan, karena tergolong mereka itu sudah syahid, syuhada. Nah, jadi orang-orang yang mati syahid, mati di medan peperangan, langsung kuburkan. Nah, tamam, langsung dikuburkan, tak masalah. Seperti dahulunya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in, radhiyallahu anhu. Ketika tubuhnya dicabik-cabik, sampailah organ dalamnya itu dimakan, bayangan. Ya, kala itu Wahsy, yang akhirnya alhamdulillah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi SAW nggak mau melihat wajahnya Wahsy ini. Kalau dia lihat wajahnya Wahsy ini, Nabi teringat kenangan dia bersama pamannya Hamzah, ya, yang digelari apa, singanya padang pasir itu. Pamannya Nabi SAW, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, perlindungannya terhadap Nabi SAW. Ya, wafatnya tragis, dicabik-cabik, dimutilasi lah bahasa kita sekarang. Habis terpisah-pisah badannya, sampai organ dalamnya pun dimakan. Ya, Nabi langsung kuburkan. Nah, Nabi langsung kuburkan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu.
Nah, ini juga Nabi ada sisi daripada kemanusiaannya. Bukan Nabi dendam, bukan Nabi ingin membalaskan keburukan daripada Wahsy ini, tidak. Tapi ketika dia melihat wajah Wahsy, dia teringat pamannya, ya, Sayyidina Hamzah. Teringat bagaimana di hadapannya tercabik-cabik tubuhnya pamannya itu. Nah, sehingga ya itu, karena manusiawinya Nabi, sisi kemanusiaannya Nabi masih ada, dia tak mau menatap daripada wajahnya Wahsy. Tapi Sayyidina Wahsy membalaskan daripada apa? Daripada dahulu kesalahan dia membunuh Sayyidina Hamzah. Dia bunuh majikannya sendiri yang dahulu dia ketika menjadi budak. Nah, inilah daripada kecintaan mereka teralihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallul ghusli izalatun najasah. Minimal memandikan jenazah itu wa ta'mimu jami', yakni menghilangkan najasah, menghilangkan najis, wa ta'mimu jami'i basyarihi, kemudian menghilangkan najis dari badannya dan mencuci seluruh badannya, wa sya'rihi wa in kasufa marratan bil ma'il mutahhir. Ya, enggak hanya mencuci seluruh badannya, juga kulitnya dan rambutnya, walaupun rambutnya lebat. Marwatan bil ma'il mutahhir, beberapa kali dengan air yang suci, mensucikan, air yang suci. Nah, jadi seluruh badan dimandikan, hilangkan najisnya, seluruh kulit kenakan air, ya, tamam. Kemudian sampai kulit rambut kepala misalnya, walaupun rambutnya lebat tebal, ya. Nah, kenakan kulit kepalanya, kenakan kulit kepalanya. Walaupun rambutnya tebal, orang-orang dulu itu rambutnya panjang. Nah, banyak riwayat sahabat itu rambutnya panjang-panjang. Ya, termasuklah Nabi pernah memanjangkan daripada rambutnya. Wa awwalu nisabil ibil khamsun. Oh, ini dah lain bab entar. Salah. Nah, kita bahas dari seputar jenazah ini, ya. Perhatikan. Nah, macam-macam jenazah. Masih bab yang ini saya jelaskan dari awal tadi, yang jenazah orang kafir, atau kita bilang sekarang non muslim, karena bilang orang kafir kena undang-undang. Nggak tahu lah kalau sudah dihapuskan atau belum. Nah, jika orang kafir zimmi atau mu'ahad, masih sama penjelasan yang tadi, maka wajib mengkafani dan mengkuburkannya. Maka wajib mengkafani dan mengkuburkannya. Kemudian, jika dia seorang kafir harbi, maka tak wajib mengkafani dan menguburkannya. Keterangannya di sini, kecuali menimbulkan bau busuk atau bisa menyebarkan penyakit, maka wajib menguburkannya. Nah, begitu pendapat daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya. Adapun memandikannya, maka hukumnya boleh secara mutlak, baik kafir harbi maupun kafir zimmi. Boleh hukumnya secara mutlak, baik kafir harbi maupun kafir zimmi. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Adapun mensolatkannya maka haram. Ya, saya ulang, mensolatkan baik itu kafir harbi, kafir zimmi, hukumnya haram secara mutlak, termasuk mendoakannya. Termasuk mendoakannya haram. Jadi kalau ada yang kita herankan, mohon maaf, kemarin paus meninggal kan, ada yang mendoakan
semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Teman. Yang mendoakannya orang Islam. Ya, yang mendoakannya apa? Orang Islam. Memang ini berselisih pendapat ulama kontemporer, karena ada yang memasukkan kerana akidah, ada yang memasukkan hanya di bab toleransi. Sekedar mendoakan, ya kan? Mendoakan. Karena tokoh, kalau misalnya dia tokoh negara, ya, tokoh agama, nah, itu banyak juga pendapat daripada pendapat kontemporer yang membolehkan mengucapkan doa bela kita juga boleh aja mengucapkan bela sungkawa atau segala macam tapi pribadi saya tidak. Saya nggak terkenal, ya, saya orang biasa saja, bukan pejabat, bukan aparatur pemerintah negara, bukan. Nah, jadi tidak perlu karena tertolak juga doanya. Saya ulang, kita mendoakan orang kafir tertolak doanya. Doakan misalnya diterima amal ibadahnya. Sedangkan syarat diterimanya ibadah apa? Islam. Syarat diterimanya ibadah Islam. Ini akidah. Kalau ada orang liberal bilang, oh semua agama masuk surga, katanya. Semua agama masuk surga. Apapun jenis agamanya bisa masuk surga karena mereka ibadah dengan Tuhan yang sebenarnya Tuhannya sama, katanya. Ya, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu karena syarat diterimanya ibadah diantaranya Islam dulu, syahadat dulu, baru diterima ibadah. Tapi adapun kita mendoakan orang kafir, ya Allah semoga dia mendapatkan hidayah, semoga dia memeluk agama Islam, semoga dia bisa membantu membela agama Islam, atau ya itulah doa-doa kita seperti itu, nggak masalah. Karena ada Nabi meriwayatkan hadis-hadis seperti itu. Satu kali Nabi menangis ketika melihat orang Yahudi meninggal, digotong jenazahnya. Nabi nangis. Sahabat nanya, kenapa aku menangis ya Rasulullah? Jawab Nabi aku menangis karena belum sempat mendakwahinya sehingga dia wafat dalam keadaan kafir. Nah, ini Nabi SAW, ya. Nabi tetap mendoakan dia. Kalau ada untuk mendapatkan hidayah, Nabi doakan. Seperti halnya Nabi mendoakan dua Umar, kan? Ya Allah, berikanlah di antara dua Umar memeluk agamamu dan membelanya. Ya, dua Umar ini Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Jadi Allah memilih daripada Umar bin Khattab, dapat hidayah lah Umar bin Khattab. Nah, demikian. Maka boleh doa-doa yang seperti itu. Adapun doa yang seperti tadi tak ada. Diterima amal ibadahnya. Enggak, mustahil. Saya katakan mustahil. Adapun bertakziah kepada mereka, maka hukumnya boleh. Bertakziah, ini yang dikatakan tadi. Bab toleransi. Supaya kalau di Indonesia ini kan banyak agama. Banyak agama, bukan Islam semua. Jadi jatuhnya di bab toleransi, bukan di bab akidah. Tapi ketika dia di dalam itu udah ada ritual ibadah, udah melakukan lagu-lagu kerohanian, ketika kita takziah maka kita nggak masalah balik, dan dia pun juga paham. Saya di sini di tempat abang saya ada waktu itu meninggal orang non Islam dan Muslim. Saya datang, abang saya ngajak datang, nggak masalah, saya datang. Tapi ketika mereka dah mulai nyanyi kerohanian, saya pulang. Saya ajak abang saya pulang, bilang kami pulang ya karena kami nggak bisa ikut masalah seperti ini nanti karena agama kami tidak membolehkannya. Nggak masalah bilang begitu, dan dia paham. Oh ya nggak apa-apa, izin ya dulu kami mendoa gitu. Ada Pak RT juga, izinnya sama Pak RT karena kan nanti mengganggu lingkungan sekitar karena mereka bernyanyi kan. Ada yang wafat, mereka nyanyi. Ya begitulah ajaran mereka, nyanyi kerohanian mereka, ya kita nggak tahu kan di sana, itu urusan mereka lah. Nah, hukumnya boleh. Adapun di sini kita mengutip daripada pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira Bu Fit atau yang lain, Bu Lica, Bu Novi, Bu Valia. Ada? Pak, harfi atau
Kafir harfi atau hardi, Pak? Harfi, Mbak. Hardi kan ya. 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 Pertama pendapat apa? Pendapat Syekh Nawawi kita kutip yang tadi membolehkan takziah kepada orang non muslim. Yang kedua pendapat daripada Syekh Abu Bakar Syatok menyusun kitab I'anatul Talibin. Kafir fala yuqal fiha aghfir limaidika li anna Allah la ya anna Allah ani bilang karena sesungguhnya la yaghfirul kafir, ya la yaghfirul kufur, Allah tidak mengampuni orang-orang kafir. Ya, itu yang dibilang oleh Syekh Abu Bakar Syatok. Ya, sekedar kita bertakziah tidak masalah kata beliau. Berikutnya tambahan jenazah, kita bahas dulu yang bayi keguguran tadi ya. Bayi yang keguguran sebelum usia kandungan 6 bulan. Jika sudah nampak ada tanda kehidupan, walaupun hal itu terjadi ketika masih dalam kandungan, maka wajib diperlakukan seperti orang dewasa. Nah, ini satu pendapat usia kandungan yang di bawah 6 bulan. Jadi kalau dia nampak ciri-ciri kehidupan, walaupun hal itu terjadi ketika masih dalam kandungan, maka wajib jenazahnya diperlakukan seperti mengurusi jenazah orang dewasa. Ya. Atau di sini udah ada yang siap mati kira-kira? Yang Apa? siap mati Bubit atau Sinta atau kita siap mati malam nih kira-kira? Masa? Ya nggak apa-apa. Supaya aktif dia, Ana panggil namanya supaya fokus. Atau siapa lagi kira-kira yang siap mati? Mardiani siap mati kira-kira? Atau Nur Hasanah? Apa Ustaz? Bahaya nanti ya insyaallah Anda jawab yang di komentar ya. Yang pendapat kedua, jika keluar dan sudah terbentuk, maka diberlakukan jenazahnya seperti orang dewasa, walaupun tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan. Walaupun tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan, hanya saja tidak disolati. Hanya saja tidak disolati. Pendapat yang ketiga, jika belum berbentuk dan tidak pernah ada tanda kehidupan, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Keluar dia masih dalam darah aja ternyata yang keluar, atau kayak segumpal darah yang mengendap gitu yang keluar, itu masih golongan yang ketiga nih. Masih kayak gumpalan darah yang mengeras lah, apa namanya ya, gumpalan. Kalau kamu berbekam tuh ada gumpalan darah yang mengeras tuh. Atau darah sapi, nanti kamu tengok darah sapi kan mengental ya, itulah. Jadi dia nggak berbentuk. Jadi golongan pendapat itu pendapat yang ketiga. Maka apa kata beliau? Hanya saja sunnah dibungkus dan dikubur. Saya ulang, sunnah dibungkus dan dikubur. Bahkan haram untuk disolati. Haram untuk disolati. Disiarkan kan, Pak? Maksudnya apa? Gimana? Disiarkan. Disiarkan. Ya.
Disiarkan mana bukti? Iya Pak, kan dulu pernah sih ini loh Pak. Jika belum berbentuk dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka apa yang disiarkan? Namun sunat dibungkus, haram disolati. Kok disiarkan barang ya? Kan disiarkan. Maka tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada kewajiban apa-apa. Hanya saja sunnah dibungkus dan dikubur gitu. Nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan, nggak perlu apa lagi, disolatkan. Makan disolatkan haram kan. Nah, sunnahnya dibungkus aja. Mau pakai kain kafan atau pakai kain yang lain terserah, dan dikuburkan. Kemudian yang pendapat berikutnya, jika sudah berusia 6 bulan, atau lebih, maka diberlakukan seperti jenazah dewasa, baik yang sudah berbentuk ataupun belum, baik ada tanda kehidupan ataupun belum. Nah, jadi keempat ini dikutip dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Silahkan nanti dipilih pendapat. Beliau sudah juga mengutip pendapat-pendapat ulama. Inilah disusun ulang dalam fikih praktis. Oke. Baru lanjut jenazah yang ketiga, jenazah yang mati syahid. Nah, ini pendapat lebih beda yang sama yang tadi nih. Perhatikan ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jenazah orang yang mati syahid, orang yang meninggal di medan peperangan karena membela agama Allah, haram dimandikan dan haram disolatkan. Haram dimandikan, haram disolatkan. Dan sunnah dikafani dengan pakaian yang dipakainya ketika berperang. Wajib mengkafani dan menguburkannya. Wajib mengkafani dan menguburkannya. Nah, sedangkan dua yang lainnya haram. Dua lainnya wajib, dua yang lain haram. Haram dimandikan, haram disolatkan. Wajib dikuburkan, wajib dikafankan. Nah, jadi dua-dua dia. Kalau orang yang mati syahid. Adapun syahid akhirat, tadi syahid yang memang betul-betul wafatnya di medan peperangan. Yang ini syahid akhirat. Maksud syahid akhirat itu, misal contohkan Syekh Nawawi di sini apa? Wanita yang meninggal ketika melahirkan. Nah, termasuk orang yang wafat secara mendadak. Orang terkena longsor. Orang yang tenggelam di laut atau di air. Dan yang lain sebagainya. Ini syahid akhirat. Termasuk diantaranya penuntut ilmu, kemudian orang yang mencari nafkah, suami yang mencari nafkah, termasuk di dalamnya. Maka kata beliau, wajib diperlakukan seperti mayat pada umumnya. Nah, jadi wajib diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Yang 4 tadi ya, memandikan, mengkafankan, sholat, menguburkan. Nah, jadi memang khusus untuk yang dua tadi, hanya orang yang mati syahid, yang mati syahid ketika di medan peperangan. Nah, adapun nanti misalnya dengar daripada ustadz lain
yang mengatakan orang yang wafat di lautan misalnya, atau yang yang mati syahidnya tuh yang kira-kiranya syahid akhirat, bukan syahid di medan peperangan. Ada yang mengatakan nanti boleh haram disolatkan atau sejenisnya. Maka ini luar kapasitas kami, nggak tahu, belum jumpa lagi fatwa-fatwa yang demikian. Untuk yang ini kami pakai yang ini karena ini yang kami pelajari ya. Itu pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang keempat, jenazah orang yang sedang ihram. Nah, ini pas momennya pembahasan ini. Jenazah orang yang sedang ihram, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya, orang yang meninggal dunia dalam melaksanakan haji atau umroh. Pendapat pertama, jika seorang laki-laki pada nyatatkan, kira-kira ini kekencangan nggak saya menyampaikannya? Halo, cek kekencangan. Enggak, Pak. Yang lain ini udah tenggelam hilang nih kayaknya. Nanti cek catatannya, Bu Fit. Biasanya kan kita absen. Ini Ana lagi pengen fokus ngajar yang fokus-fokus. Dulu absen kan? Sedikit cepat. Oke. Kita lambatkan lagi. Semoga nggak ngantuk aja. Ini karena berat kan? Belajar kayak gini ini berat sekali. Tapi kalau niat yang kuat terkalahkan tuh beratnya, insyaallah. Jika dia seorang laki-laki, maka haram ditutup kepalanya dan mengkafani dengan pakaian yang dijahit. Nah, ini yang ketika orang ihram jamaah haji atau umroh. Jadi termasuk dalam fikih Syafi'i itu haram ketika dikafani ditutup kepalanya, haram. Dan mengkafaninya dengan pakaian yang dijahit. Pakaian yang dijahit, bukan kain kafan yang belum dijahit itu, yang masih kayak umum pada kita lah, yang sering kita jumpai. Yang kedua, pendapat kedua, jika jenazahnya seorang perempuan, maka haram ditutup wajahnya dan haram ditutup kedua telapak tangannya, mau punggungnya maupun tapak tangannya. Ya. Jika seorang perempuan, maka haram ditutup wajahnya dan haram ditutup kedua tapak tangannya. Ini pendapat Syekh Nawawi semua ya, yang Ana kutip. Tapi beliau juga mengutip pendapat guru-guru beliau. Jadi dah diperkecil banget inilah supaya ingatnya gampang. Nah, ini pendapat siapa, ini pendapat siapa. Ya. Jadi kalau kita ambil satu-satu, ingat namanya satu-satu susah loh. Nanti terbalik-balik ketika nggak buka kitab, terbalik-balik dosa kita jadinya kan menyampaikan. Nah, jadi ini dah dicangkup ruang lingkupnya itu dah dipres, kalau bahasa kitanya dipres, ingatnya gampang. Oh, ini fatwa Syekh Nawawi dalam kitab ini ya. Kemudian haram dalam proses pengurusan jenazahnya memakai pewangi. Jadi haram ketika mandiinnya pakai pewangi, baik itu sabun, sampo, apalagi kira-kira yang pewangi minyak zaitun misalnya. Karena kita nggak tahu pewangi apa. Atau bukhur, haram.
Nawawi, fatwa daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah itu 3 pendapat seputar jenazah yang sedang ihram, laki-laki, perempuan, kemudian memandikannya ataupun kain kafannya tak perlu pakai daripada apa, pewangi, sabun atau sampo dan seterusnya. Seputar memandikan jenazah panjang lagi nih. Selesai juga 9:30. Next saja lah insyaallah ya. Seputar apa? Memandikan jenazah. Tapi sebelum itu ana pengen bahas ini ya langsung supaya tambahan referensi. Nanti kita bukan praktek, kalau praktek susah karena online, tapi bolehlah praktek insyaallah. Buat video nanti Pupit, buat video nanti posting di masing-masing. Ya mandikan boneka aja, boneka. Iya serius, saya dulu praktek mandikan jenazah boneka. Saya pinjamlah boneka adik saya waktu itu bawa sekolah kan. Praktekin, nanti kita belajar proses pemandian jenazah. Langsung PR-nya posting di Instagram. Mandikan jenazahnya pakai apa, boneka yang besar itu terusnya, yang besar jadi enak kan, pakai kain langsung gitu. Prakteknya kayak jenazah sih. Tapi kalau ada apa itu yang di biologi itu anatomi, bukan anatomi, yang itulah pokoknya. Bagus pula kalau ada itu kan, patung-patung orang. Takut Pak, aku Pak. Ya, siapkan apa namanya. Kalau minggu ini boleh lah. Jadi minggu depan saya bahas proses mandinya. Jadi kalau ada yang ketinggalan, saya jelaskan dulu lah supaya nggak malu nanti kalau ada salah-salah kan. Nah, saya jelaskan dulu, baru mungkin minggu depan dah buat tugas. Nah, ini persiapan. Saya bilang dari sekarang, persiapan untuk buat tugas tersebut. Dipercepat boleh, nanti asal jelas saja lah isi videonya tuh. Tag nanti Baitul Ahmad, tag akun saya, akun Bu Lica, akun Bu Fit, cek. Nanti dicek satu-satu ya. Ini supaya apa? Praktek kita, karena kita nggak tahu nanti yang memandikan jenazah, mohon maaf, orang tua kita, ayah kita misalnya kalau laki-laki, atau ibu kita kan, atau adik kita, kakak kita, biasanya tukang memandikan. Nah, ini kalau kita bisa, apa salahnya kalau kita mau kan? Insya Allah dapat pahala lah di situ. Pahalanya besar. Di antara riwayat Nabi, ketika kita mengurus jenazah, 70.000 malaikat mengiringi jenazah tersebut, dan kita, orang-orang yang mengurusi jenazah, saudara seimannya. Bayangkan itu, besar pahala daripada mengurusi jenazah orang yang meninggal. Jadi saya masuk dulu ke bab permasalahan seputar memandikan jenazah. Besok minggu depan insya Allah ingatkan masuk bab apa, cara memandikan jenazah, sunnah-sunnahnya semuanya kita sampaikan insya Allah, alat-alatnya, bahan-bahannya ya. Tapi sekarang saya bahas supaya pas sampai jam 9 insya Allah ya. Siap Bu Safira. Permasalahan seputar memandikan jenazah. Yang pertama, ini dia. Wa huwa tayammum kama law ashraf bin nar wa kana bihaitsu law was. Tamam ya. Jenazah yang tidak bisa dimandikan. Jenazah yang tidak bisa dimandikan seperti jenazah yang terbakar, maka cukup ditayamumi saja. Ini pendapat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kedua, jenazah yang meninggal
wa yahrumu khatnuhu wa in asa bitakhirihi aw ta'adzara ghuslu ma tahta khulfatihi. Oke. Nah, jenazah yang meninggal karena tenggelam wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Tadi apa konteks di atas? Ini kan seputar permasalahan. Konteks di atas tadi, kalaupun syahid akhirat, maka urus di jenazahnya sama seperti pada umumnya yang 4 tadi. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Jenazah yang meninggal karena tenggelam wajib dimandikan. Dan jika belum dimandikan, seperti susah mengambilnya atau hilang belum ketemu, maka haram disolati. Haram untuk disolati. Saya ulang supaya lebih jelas. Jenazah yang meninggal karena tenggelam tetap wajib dimandikan. Dan jika belum dimandikan, seperti susah mengambil jenazahnya. Entah tenggelamnya kedalaman banget gitu, atau selainnya lah, atau hilang belum ketemu, maka haram untuk disolati. Ketiga, ketika orang yang belum dikhitan, belum disunat, meninggal dunia, maka tidak perlu dikhitan agar bisa masuk ke dalam kulub. Kulub tidak pernah saya bahas kan. Nah, namun cukup ditayamumi saja sebagai pengganti mandi. Namun cukup ditayamumi saja sebagai pengganti mandi. Menurut Imam Ibnu Hajar, wajib disolati karena menganggap cukup hanya dengan ditayamumi. Karena menganggap cukup hanya dengan ditayamumi. Nah, ada yang tanyakan kira-kira sampai sini dulu? Nah, itu pendapat daripada Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujailimi Asy-Syafi'i. Syekh Sulaiman bin Muhammad yang mengatakan apa? Kalau belum dikhitan, tak perlu dikhitan. Namun cukup ditayamumi saja sebagai pengganti mandi. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar wajib disolati karena menganggap cukup hanya dengan ditayamumi. Keempat, cara mentayamumi jenazah sama seperti tayamum pada orang hidup. Saya mau tanya dulu, fardu tayamum ada berapa? Siapa yang tahu? Nanti nggak tahu ditanya orang, malu kita. Fardu tayamum, anggota tubuh yang fardu ketika tayamum. Wajah dan tangan. Apa? Tangan. Tangannya mana dulu? Sebelah kanan. Atau semua tangan ya? Itu mulai dari telapak terus dibalik bagian pojok gitu kan, Pak? Enggak. Nah, jadi berapa anggota tubuh yang fardu ketika tayamum ada berapa?
Ada 3. Apa aja Bu Lica? Silakan. Ada 3 apa aja? Gak apa-apa. Ini makanya ngaji supaya nggak gagal paham kan. Nanti ditanya orang malu kita. Salah. Saya Pak, wajah tangan Pak. Oke, Bu Fit, wajah tangan. Lain? Bu, apa tadi 3? Sebutkan dulu Bu Lica. Bu, mana Bu Lica? Sebutkan yang 3 tadi. Gak apa-apa. Silakan. Mas ya, kok nggak disebut? 1 apa Bu Lica? Anggota tubuh ya, wajah. 2. Silakan. Ibu di sini Pak, sama kaki. Sama kaki. Oke. Betul. 2. Nah. Ya, kadang kita malu pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, sekelas dokter pun nggak tahu ya dalam pikiran kawan. Nggak semua dokter, walaupun tamatan Timur Tengah paham, ya, walaupun tamatan Timur Tengah paham yang dasar-dasar. Ya, bahkan mereka bilang nggak ada dalilnya. Nah, ya selalu. Nah, semoga ini bukan sebagai ajang untuk pamer-pamer apa ilmu, enggak, tapi hal-hal dasar yang harus kita ketahui sebelum kita masuk daripada bab-bab yang berat nanti kan, bab-bab bahkan berdebat masalah yang rasanya nggak menambah iman. Ternyata yang dasar-dasar begini kita nggak bisa. Fardu anggota tubuh yang fardu tayamum nggak tahu, anggota tubuh yang fardu wudu nggak tahu dia. Ya kan, ada berapa? Nah, itu kekeliruan yang besar. Yang atas langsung ditembaknya, gawat. Akhirnya dihabisilah jadi tempat orang membuli kan. Semoga kita nggak demikian. Dah 2 ya, disebutkan tadi wajah dan tangan sampai siku-siku. Namun baiknya dilakukan sebelum memandikan. Saya ulang, cara mentayamumi jenazah sama seperti tayamum pada orang hidup, namun baiknya dilakukan sebelum memandikan jenazah dengan niat agar bisa disolati atau mengganti basuhan pada bagian di bawah kulub. Nah, atau nggak ada juga masih tahu kulub apa? Kulub. Nah, kita bahas Kulit apa? Kulit. Ya betul. Ya betul kulit. Kulit. Masuk ke dalam kulit. Apa Bukit? Akar masuk ke dalam kulit. Oh enggak. Apa sih Pak? Dulu pernah saya jelaskan juga acara saya. Uluk. Ya, kulub. Dan oke. Jelaskan dulu. Saya ke anak kecil saja supaya kita nggak pikiran kotor, nggak kemana-mana. Kulub itu ujung kulit pada, mohon maaf untuk pembelajaran, bukan untuk hal yang pikiran kotor. Siapa? Ujung penis laki-laki, jadi ada kulitnya, itu kulub namanya. Jadi kalau sunat, mohon maaf, itu kan dipotong tuh kulitnya. Nah, sehingga kalau dia belum, dalam fikih Syafi'i, kalau belum disunat dia, maka wuduknya belum sah. Kalau dah balik belum sunat, wuduknya belum sah karena masih meninggalkan najis di kulubnya itu tadi. Nah, jadi ulama fikih dalam Syafi'iyah ini
mengkategorikan kulub itu bagian luar tubuh. Bagian luar tubuh, karena mohon maaf, karena dia harus dibuka. Oke? Nah, itu masalah kulub. Jadi saya ulang supaya paham. Ini cara mentayamum ini tadi ingat ya, orang yang kebakaran kan? Contoh itu, orang yang kebakaran atau orang yang apa kira-kira yang susah untuk dimandikan. Nah, yang rasanya susah dimandikan, itulah kecelakaan parah misalnya. Nah, maka ditayamumkan dulu, baru kalau apa bisa dimandikan, mandikan. Nah, kemudian ini yang poin keempat ini, kategorinya juga tadi belum disunat. Jadi apa? Setelah ditayamumkan, baru dimandikan dengan niat agar bisa disolati atau mengganti basuhan pada bagian di bawah kulub, ya, bagian belum sunat. Jadi mohon maaf, dibasuhlah kulub, bagian bawah kulubnya itu. Poin nomor berikutnya, berapa? 5. Makruh memotong kuku dan rambut jenazah. Makruh memotong kuku dan rambut jenazah. Itu daripada pendapat Syekh Zainuddin Abi Yahya Zakaria bin Muhammad. Syekh Zainuddin Abi Yahya Zakaria bin Muhammad yang mengatakan apa? Makruh memotong kuku dan rambut jenazah. Keenam, ketika jenazah memakai gigi emas. Nah, jadi kamu ada yang pakai gigi emas di sini, kalau senyum nampak mengkilat, ting, ada giginya, langsung silau. Apabila mencabut gigi emas tersebut bisa menodai kehormatan jenazah, seperti menimbulkan luka, khawatir menimbulkan luka. Maka hukumnya haram dicabut. Jadi nggak masalah. Ada emas, kalau selama ini kalau di masyarakat saya susah menyampaikannya. Kalau ada nanti gigi emas harus dicabut, harus dibuang ya kata dia. Saya mau bilang cuman kalau begitu nggak masalah. Kalau rasanya bisa dibuang ya bagus kan begitu. Nah, tapi kalau rasanya takut menghilangkan kehormatannya, luka nanti jenazah tersebut berdarah, maka haram untuk dicabut. Apabila tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh mayat, bila jenazah seorang laki-laki dewasa, maka wajib dicabut. Dan bila jenazah wanita atau anak kecil, maka terserah ahli warisnya. Seorang wanita atau anak kecil terserah ahli warisnya. Nah, di sini dalam Syekh Baijuri, pendapat Syekh Baijuri dalam kitabnya Hasyiah Baijuri daripada syarah Fathul Qorib, ya. Kemudian jenazah yang bertato, yang ketujuh, dimandikan seperti jenazah pada umumnya, karena tato tidak menghalangi sampainya air pada kulit. Haram dihilangkan terlebih dahulu jika akan menyakiti atau merusak kehormatan mayat. Haram menyakiti atau merusak kehormatan mayat, biarkan saja. Yang kedelapan, jenazah yang terus mengeluarkan darah dihukumi seperti orang yang daimul hadas.
Ya, yang daimul hadas ini yang hadasnya keluar terus. Misalnya kencingnya nggak berhenti kan, maksudnya kayak misalnya ada orang tua lansia ketika dah buang air tuh nanti ketika sujud keluar lagi atau ketika rukuk keluar, sama seperti itu daimul hadas. Artinya bila memungkinkan untuk diakhirkan sambil menunggu darahnya berhenti, maka akhirkan. Ya, sudah lama menunggu darahnya berhenti, nggak berhenti, maka walaupun darahnya masih ada, akhirkan saja. Nah, mau dikuburkan atau dikafankan silahkan saja. Bila akan memakan waktu yang lama, maka mandikanlah seperti biasa, lalu organ yang mengeluarkan darahnya disumbat. Dah pakai jabiroh, sebutkan di sini jabiroh itu perban, ya, atau yang bisa disumbat lah itu darahnya, perban atau hansaplas ya, apa itu, nggak bisa lah kalau darahnya banyak. Ya, kesembilan, ketika melihat sesuatu tanda kebaikan pada diri jenazah yang wajahnya misal bersinar. Kamu melihat jenazah bersinar wajahnya, wangi harum, jenazahnya ini wanginya harum, maka hendaklah menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Maka hendaklah menceritakannya, gitu saja lah. Berikutnya, ketika melihat suatu penampakan yang buruk pada jenazah, wajib menyembunyikannya. Semoga kita ketika wafat dapat hal-hal baik insyaallah. Amin. Ya, amin insyaallah. Amin. Ya, itu daripada Syekh Abu Bakar bin Sulaiman. Yang ke-11, ketika ada darah yang keluar selesai memandikan jenazah, maka cukup menghilangkan darahnya saja, nggak perlu dimandikan lagi. Setelah dimandikan keluar darah, cukup darahnya dibersihkan saja, tak perlu dimandikan lagi. Adapun jika sudah dikafani, maka cukup dibiarkan saja, nggak perlu dibuka lagi kain kafannya. Cukup dibiarkan saja, tak perlu dibuka lagi kain kafannya. Pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Berikutnya diperbolehkan. Kalau ada orang yang bilang bid'ah, nah nih bantahannya inilah. Diperbolehkan bagi keluarganya, mahramnya, mencium jenazah. Dan baiknya dicium pada kening karena tempat sujud, karena bekas sujud. Ada juga mengatakan bid'ah. Ini daripada pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Minhaj, Al-Minhaj. Nah, jadi ada bantahan tuh kalau mereka bilang bid'ah. Ini ada pendapat dari Syekh Muhammad Nawawi, Syekh Nawawi. Terakhir, diperbolehkan menangisi jenazah secara wajar. Tidak keras dan tidak memanggil-manggil namanya. Tidak keras dan tidak memanggil-manggil namanya.
Begitu daripada pendapat Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ini pengarang Fathul Qorib ini orang Palestina, lahir di Gaza itu. Makanya namanya Al-Ghazi. Oke. Nah, jadi yang masalah yang terakhir ini, yang haram itu kalau nangis begini. Nabi mengatakan haram menangis jenazah. Asbabul wurud hadisnya begini. Ketika itu jenazahnya berwasiat. Wasiatnya kalau aku nanti meninggal, tangisi aku gitu. Nah, saya ulang. Kalau nanti aku meninggal, kau tangisi aku ya gitu. Maka ini haram. Haram nanti ditangisi. Adapun dia nggak ada berwasiat, nanti kau tangisi aku, nggak ada begitu. Menangisi sewajarnya saja, manusiawi dan tidak berlebihan, tidak sampai histeris, maka tidak haram, tak masalah. Silahkan saja kalau kamu ingin menangis, nggak bisa kamu tahan. Siapa yang bisa menahan orang tua, mohon maaf misalnya, apalagi yang udah merasakan yang orang tuanya wafat, gimana lah dia menahan air matanya gitu, orang yang dicintainya, anaknya, istrinya misalnya, suaminya misalnya kan, siapa yang bisa nahan? Nah, kecuali dia meninggalkan wasiat, kalau aku wafat tangisi jenazahku, itu haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang ingin ditanyakan. Silakan untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Nanti besok masuk ke itu, Pak, permasalahan mengkafannya, Pak. Mematikan dulu. Nanti setiap bab praktek konten. Jadi kamu sering nggak nengok Instagram saya itu, kan banyak tuh yang ngetek saya murid-murid tempat saya ngajar kan, pernah nggak ngelihat gitu? Mereka buat kotoran online atau hukuman online pakai plastik lah, ditutup mukanya, pakai baju atau sejenisnya. Nah, kita buat kayak gitu juga insya Allah. Semoga lebih dapat barokahnya ilmu lah diamalkan kan. Tamam. Kalau nggak ada yang tanyakan, di komentar ada nggak? Tadi apa bedanya antara kafir? Nah, ada yang boleh dikafani, dikuburkan pada sama-sama kafir. Kafir harbi, kafir yang tidak memusuhi, kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Zionis pada Israel, itu kafir harbi, memusuhi Islam. Siapa lagi kira-kira? Nah, itu contoh nyata lah sekarang. Tapi kafir zimmi, kafir yang tidak memusuhi Islam. Seperti kita di Indonesia ini, itu mereka non-Islam itu termasuk kafir zimmi. Karena dia tidak memusuhi kita terang-terangan, nggak menumpahkan darah umat Islam, ya, nggak terang-terangan seperti Zionis Israel lah. Nah, itu bedanya, oke? Dan kafir harbi itu kita nggak bisa bertoleransi dengan dia. Sedangkan dengan kafir zimmi masih bisa, bertetanggaan pun masih bisa. Kafir harbi mana bisa kita bertetanggaan, dibunuhnya kita. Nah, begitu, oke? Bahaya keguguran itu masih berbentuk gumpalan darah. Udah saya jelaskan tadi. Boneka. Oke, dah ya. Habis. Dah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.